Halo pemirsa Jurnalis TV, pamoritas transportasi tradisional di era modern ini nampak mengalami penurunan signifikan yang tergeser oleh transportasi online. Bajai, salah satu kendaraan umum yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mobilitas masyarakat perkotaan sejak tahun 1970, kini menjadi salah satu yang paling terdampak dari adanya modernisasi transportasi. Pesatnya perkembangan transportasi modern, khususnya transportasi online dengan segala kemudahan yang ditawarkan, masyarakat kini cenderung mencari alternatif transportasi yang bisa membuat perjalanan sehari-hari mereka lebih praktis. Adanya perubahan ini tentu menjadi tantangan besar bagi para sopir bajai, terutama yang menjadikan profesi ini sebagai profesi utama dalam mengais rezeki. Hamim, selaku sopir bajai, mengakui adanya dampak dari munculnya kendaraan online yang mempengaruhi pemasukannya, serta adanya penurunan minat masyarakat terhadap bajai ini. Profesi utama dan nggak ada sampingan lagi kan. Ya sebenarnya ada pengaruhnya juga sih. Ya online kan lebih murah, lebih simpel, kan paling gitu. Kehadiran transportasi online menjadi faktor penurunan pendapatan para sopir bajai. Dengan rute yang terbatas dan harga yang cenderung lebih mahal, bajai sulit bersaing di tengah maraknya transportasi online. Namun, di tengah popularitas transportasi online yang terus meningkat, ada juga yang masih menaruh hati dan bertahan dengan transportasi tradisional karena alasan tertentu. Ibrahim, seorang warga yang masih setia menggunakan bajai, ia menganggap bajai masih digemari karena adanya beberapa warga yang belum memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, harganya yang bisa ditawar juga menjadi keunggulan dari transportasi bajai. Untuk transportasi ini kan untuk masyarakat kalangan bawah ya, juga mungkin satu sama ini juga karena tidak adanya warga yang mempunyai kendaraan pribadi seperti roda 4 atau roda 2 yang mereka menggunakan transportasi umum ini. Kemungkinan karena masalah faktor pengen cepat atau apa daripada kita lama atau karena signal untuk menggunakan aplikasi online ya kan, makanya kita pakai bajai ini. Saya rasa masih ada lah, karena kemungkinan situ karena kemurah juga ya, bisa ditawar-tawar. Misalkan kita ke suatu tujuan minta 50.000 atau apa, kita bisa menawar dengan harga mungkin di bawahnya itu. Kehadiran bajai sebagai moda transportasi tentu tak semudah itu untuk dilupakan. Mengingat adanya konsumen yang belum pandai teknologi, sehingga lebih memilih transportasi umum. Dan juga ada yang merasa bahwa bajai lebih praktis, yang bisa langsung dinaiki tanpa harus memesan via online. Hendrik, selaku peminat ojek online, mengatakan bahwasanya ia lebih memilih kendaraan online karena memberikan biaya yang tetap, serta lebih cepat dan juga praktis dalam pemesanan. Kalau untuk dari segi biaya ya udah jelas ya, karena kan kalau untuk ojek online itu kan udah jelas biayanya itu berapa, harganya berapa kayak gitu. Jadi kan kita bisa menyiapkan gitu. Kalau untuk bajai itu susahnya itu jarang kendaraannya, terus juga kita hanya di tempat tertentu doang yang ada itu. Kalau untuk kita kayak semacam di rumah nggak mungkin kan bajai kita telepon datang ke rumah kayak gitu. Kalau untuk online kan kita tinggal pesan dia datang ke rumah kayak gitu. Pertama lebih cepat aja sih, lebih praktis aja. Kalau untuk bajai yang pertama lama, terus kedua juga agak susah nyarinya kayak. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu secara tidak langsung menarik mereka untuk beralih pada transportasi yang dinilai jauh lebih efisien dari transportasi tradisional, tak terkecuali bajai. Tarif yang tetap dan cenderung lebih murah, serta jangkauan yang lebih luas hingga mencapai titik akhir tujuan, menjadi alasan kuat bagi mereka yang lebih memilih transportasi online dibandingkan bajai. Meski perlahan tergerus, keunikan dan fungsinya tetap memberi ruang bagi bajai di tengah arus modernisasi. Bajai tetap bertahan berkat kepraktisan dan daya jangkaunya yang unik. Di tengah gempuran transportasi modern, mari lestarikan transportasi khas ini dengan kembali mencoba naik bajai. Saya Andina Fatianisi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.